Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu lagi di hari Minggu yang ceria. Bagaimana kabar pagi hari ini? Tentunya semuanya luar biasa. Anak-anak sekolah minggu ambengan, kita harus tampil beda di antara siapa? Orang-orang di sekeliling kita, yaitu kita harus membawa pengaruh yang baik dimanapun kita berada. Harus jadi apa anak? Harus jadi berkat dan menyatakan kebenaran siapa? Tentunya kebenaran Tuhan. Untuk itu guru-guru sekolah minggu akan menemani anak-anak dan membimbing anak-anak beribadah. Terus apa? Mendengarkan firman Tuhan dan belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Nah, anak-anak, masih ingat peraturan ibadah sekolah minggu? Oh, masih ingat ya? Pasti dong, supaya anak-anak tambah diberkati Tuhan. Tante ingatkan kembali ya. Oke, yang pertama, apa ayo yang masih ingat? Yang pertama, duduk yang manis. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan dan minum. Apalagi apa? Mengobrol. Yang kedua, pastikan anak-anak sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Yang ketiga, apabila ibadah sudah selesai ataupun anak-anak mendapatkan kegiatan aktivitas, jangan lupa anak-anak foto disertakan aktivitasnya dan langsung dikirim ke grup Balita dan Indria supaya tidak lupa. Oke anak-anak, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah. Kalau pagi hari ini Tuhan, kita mau ibadah sekolah minggu, Tuhan sertai dari awal ibadah hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mau kita tanam dalam hati kita ya. Mari kita tutup mata, kita mau sungguh-sungguh untuk menyiapkan hati kita. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau membuka hati kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau pakai Tuhan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman Tuhan, firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga pakai guru-guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, berikan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia."
Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Shalom anak-anak. Berjumpa lagi dengan Tante Wiwi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Anak-anak sudah melihat video Tuhan Yesus disalib. Kenapa ya Tuhan Yesus disalib? Karena Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus dosa kita. Ya anak-anak ya. Seru ya tadi ya videonya, filmnya. Kasihan gak anak-anak Tuhan Yesus? Kasihan ya. Makanya anak-anak ya, mulai hari ini jangan lagi anak-anak membuat Tuhan Yesus sedih. Ya, sudah cukup satu kali Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Ya, mari anak-anak, mulai hari ini janganlah kita membuat kesalahan, membuat dosa, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya anak-anak ya, itu yang disalib itu, yang di sebelah kiri kanan, satunya, hei Yesus, jika engkau anak Allah, turun kamu dari kayu salib. Terus yang satunya bilang, hei Yesus, terimalah aku, biarlah aku duduk di sebelah kananmu. Satunya percaya bahwa dosanya diampuni. Dan satunya lagi apa anak? Menghujat Tuhan. Tuhan, kalau kamu anak Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, turun kamu dari kayu salib. Mau yang satunya apa dua? Satunya lagi anak-anak memilih yang Tuhan Yesus, aku kepingin di sebelah tahtamu, di sebelah duduk di surgamu. Ya anak-anak ya. Jadi mulai sekarang anak-anak jangan berbuat dosa lagi ya. Itu orang-orang yang mengaku apa itu, yang mengatakan salibkan dia. Mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, Allah sendiri yang turun dari surga ya, menjadi manusia untuk menebus dosa kita ya. Nah ya, mulai sekarang anak-anak jangan berbuat dosa lagi ya, karena kita sudah dihapus dosa kita. Shalom, puji Tuhan anak-anak. Selamat pagi. Tante bersyukur pagi hari ini anak-anak masih tetap boleh beribadah dan bisa beribadah ya. Anak-anak, Tante umumkan minggu kemarin bahwa nanti tanggal 24 April anak-anak bisa beribadah tatap muka ya. Tetapi dengan syarat khusus yang sudah vaksin gitu ya. Nah, nanti anak-anak yang punya saudara tanya, "Loh Tante, kalau adik saya kepingin gimana?" gitu ya. Mungkin adiknya masih kecil, masih digendong mama, masih belum bisa belum vaksin. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau anak-anak mau diantar mama, anak-anak bisa ibadah, nanti mama sama gendong adiknya, nanti bisa Tante atur tempat duduknya, bisa agak belakang ya. Tapi itu kalau masih 1-2 ya, mama-mama yang gendong adik cuma 1-2. Tapi kalau sudah banyak, nanti kita akan buka kelas di belakang seperti dulu. Itu khusus yang adik kecil ya. Jadi anak-anak yang sudah bisa duduk sendiri ya. Jadi anak-anak bisa beribadah di depan ya. Pengumumannya Tante Lina saya cuman itu aja. Jadi anak-anak jangan lupa ibadah tanggal 24 April jam 8 pagi di Gereja Ambengan ya. Jadi untuk anak-anak yang bisa tatap muka enggak streaming lagi. Tapi tetap nanti untuk anak-anak yang tidak bisa ke gereja, Tante akan kirim video seperti biasa ya.
Ngerti ya anak-anak? Ayo sekarang anak-anak bisa bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami semua bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini anak-anak sekolah minggu sudah menerima berkat dari Engkau, yaitu berkat sukacita, berkat damai sejahtera, sudah Engkau limpahkan atas kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya nanti kalau tanggal 24 kami sudah mulai ibadah tatap muka Tuhan. Kami mau Tuhan ibadah bersungguh-sungguh lebih lagi Tuhan. Karena ini bukti dari kasih-Mu. Tuhan sudah jawab doa-doa kami. Tuhan, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, supaya Bapak Jokowi bisa terus bekerja untuk negeri ini dengan lebih baik Tuhan, supaya membawa kami juga untuk merasakan negeri yang damai sejahtera Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu dengan keluarganya, guru-guru sekolah minggu dengan keluarganya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kasih anugerah-Mu Engkau limpahkan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.